Ada lagi yang berkata, orang-orang yang sudah menerima tanda binatang masih bisa diampuni selama dia benar-benar bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Ini sesat lagi. Karena kalau masih bisa diampuni, kenapa saudara takut masuk masa antikris? Waktu masuk zamannya antikris, waktu tanda itu diberikan, gak usah lari, terima saja. Nanti sampai rumah, saudara bisa minta ampun kepada Tuhan. Toh masih bisa diampuni. Makanya orang kalau pakai ayat, tetapi tidak tepat penggunaannya, pasti nabrak sana dan nabrak sini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, tanda 666 itu harafiah atau hanya simbolis? Harafiah itu maksudnya nyata. Harafiah itu misalnya 66 ditaruh, ya benar-benar ditaruh, itu namanya harafiah. Tapi kalau simbolis itu maksudnya kamu hanya kayak gini. Bait Allah itu adalah kita, ya kan? Itu kan simbolis. Kita ini kan nggak kelihatan baitnya ya, tetapi itu namanya simbolis. Kita adalah bait Allah, itu berarti di roh. Nah, kalau ini simbolis atau harafiah, angka 666 itu. Yang pertama, kita belajar dulu tentang tanda di dahi dan di tangan. Itu bukan zamannya antikris itu muncul. Iblis itu kan cuma suka meniru. Tentu semua sudah tahu, minggu yang lalu sempat kita bahas sedikit. Karena di perjanjian lama, Tuhan juga sudah menulis supaya kita memakai tanda, bukan menerima tanda ya, tetapi memakai kita ya. Kita baca dulu ya, baru nanti saya jelasin satu persatu. Di dalam Keluaran 13 ayat 15 ayat 16 berkata, sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itulah harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Yang kedua, dalam Keluaran 13 ayat 5-10. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus. Negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat kepadamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau berikan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah engkau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Dikatakan harus menjadi tanda bagimu. Ini harus menjadi peringatan dan menjadi tanda. Jadi harus diingat-ingat, perayaan ini harus dirayakan, harus diingat-ingat, menjadi tanda di tangan dan menjadi tanda di dahi. Dan tidak di sini, dari tadi tidak pernah ditulis tangan sebelah mana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang pintu gerbangmu. Kemudian yang terakhir,
Dan jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu dan pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Saya singkat aja ya, ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah kamu itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, Tuhan memerintahkan bangsa Israel memakai tanda di tangan dan menjadikan lambang di dahi mereka adalah yang pertama supaya mereka mengingat untuk memberikan yang pertama dan terutama kepada Tuhan. Kedua, supaya mereka selalu ingat untuk memperingati bagaimana Tuhan telah membawa mereka ke Kanaan. Yang ketiga, supaya mereka tetap ingat untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan mereka. Yang keempat, supaya mereka selalu ingat bahwa orang yang mengasihi Tuhan pasti diberkati, maka Tuhan akan memberikan kepada mereka hujan untuk tanah mereka pada masanya, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Tetapi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan pasti kena murka Tuhan. Itulah yang menjadi simbol di dahi mereka dan tanda di tangan mereka untuk selalu mereka ingat di dalam seluruh hidup mereka turun-temurun. Di sini Tuhan itu sudah mengajar orang Israel untuk menuliskan menjadi tanda di dahi dan di tangan mereka. Bahkan firman Tuhan tadi katakan, ikatkan itu di tanganmu. Dan tidak disebutkan di sebelah mana. Nah, di sini ada banyak, di Amerika ini banyak orang Yahudi. Yang agamanya juga memang agama mereka. Jadi saya sempat tanya kepada mereka. Mereka memakai tanda di dahi. Ini ada ayat firman-Nya di dalam kotak ini. Ini namanya tefillin shell yad itu yang di tangan. Tefillin shell rose itu yang ada di dahi. Lalu saya tanyakan, yang di tangan ini harus di tangan kanan atau di tangan kiri? Karena di gambarnya ini ada yang di tangan kanan, ada yang di tangan kiri. Siapa tahu ini fotonya cuma terbalik. Di sini kita melihat dua gambar. Orang Yahudi ini berdoa sambil memakai tefillin shell yad di tangan kiri, sedangkan gambar di sebelah mereka memakai di tangan kanan. Dan anak ini memakai tefillin shell yad di tangan kanan. Dan dua tentara ini memakai tefillin shell yad di tangan kanan dan satunya memakainya di tangan kiri. Demikian juga dengan tentara ini memakai tefillin shell yad di tangan kiri, sedangkan sebelahnya memakai di tangan kanan. Karena memang tidak ada perintah khusus di sebelah tangan mana mereka harus memakainya. Lalu saya tanya kepada mereka, mereka berkata, tidak harus di tangan kiri, tetapi biasanya mereka menaruh di tangan kiri. Tapi kalau orang itu kidal, boleh di tangan kanan. Makanya karena saya bertanya kenapa? Karena di Alkitab tidak disebutkan harus tangan kanan atau tangan kiri. Dan saya bertanya kepada orang asli Yahudi. Dan mereka menjawab bahwa boleh di tangan kanan atau kiri. Tapi biasanya di tangan kiri. Tapi kalau kidal boleh di tangan kanan. Jadi tanda itu ada di kepala, di dahi, dan di tangan. Itu sudah Tuhan suruh untuk orang Israel lakukan. Memang ini adalah simbolis. Karena mereka harus tahu bahwa mereka harus selalu penuh dengan firman. Ditaruh di dahi, itu artinya mereka harus memikirkan firman. Pikiran mereka penuh dengan hal-hal yang ilahi, pikiran mereka kepada Tuhan. Di tangan artinya apapun yang mereka lakukan,
mereka melayani itu semuanya sesuai dengan firman. Makanya orang Yahudi sampai sekarang kalau sembahyang-sembahyang itu mereka pakai itu untuk mengingat semua yang Tuhan katakan. Nah, iblis menirukannya, dia memakai, tapi Tuhan langsung berkata, tanda itu akan ditaruh di tangan kanan dan di dahi. Tidak berkata di badan, di tubuh, atau cuma berkata di tangan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan spesifik supaya kita bisa membedakan ini tanda binatang yang disebut di Alkitab atau bukan. Sehingga Tuhan harus memberikan ciri-cirinya dengan spesifik. Bahwa tanda itu akan diberikan di tangan kanan atau di dahi. Lalu ada yang bertanya begini, Pastor di dalam Wahyu 13 ayat 16 berkata begini, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan kata pada ini di dalam terjemahan King James Version ditulis dengan kata in atau di dalam. To receive a mark in their right hand or in their foreheads. Kalau kita semua perhatikan, maka saudara akan melihat di terjemahan-terjemahan yang lain, baik itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Inggris yang lain seperti NIV, The Message, Amplified Bible, Isi Bible, dan sebagainya, semua memakai kata on atau pada. Mana yang benar? Kita harus kembali kepada terjemahan aslinya, yaitu terjemahan bahasa Yunani yang menulis dengan kata epi, yang artinya adalah di atas, di muka, atas, pada, ke atas, dekat. Jadi kalau di terjemahan bahasa Indonesia ditulis pada tangan kanannya atau pada dahinya, itu benar. Dan di terjemahan bahasa Inggris yang lain dikatakan on their right hand, itu juga benar. Tetapi misalnya ada orang-orang yang lebih membenarkan King James Version karena memakai kata in atau di dalam untuk mendukung bahwa vaksin adalah the mark of the beast karena dia disuntikan di dalam, tetapi tetap bertentangan dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Karena Tuhan selalu menuliskan di dalam Alkitab dengan akurat, dengan tanda yang spesifik, sehingga tidak ada orang yang dapat memalsukannya. Karena Alkitab berkata, walaupun pakai on atau in sekalipun, ada kata in their right hand atau on their right hand. Jadi tetap kalau toh harus disuntikan masuk ke dalam, tetap harus ada di tangan kanan, bukan di tangan kiri. Nah sekarang tanda binatang atau bilangan 666 itu harafiah atau simbolis. Pertama tentang ini dulu. Pada waktu orang percaya kepada Tuhan, itu kita di dahi kita itu sudah diberi tanda sama Tuhan. Di dalam Yehezkiel 9 ayat 4-6 berkata begini. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T. T ini bahasa Ibrani dibaca Tov. Pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi mereka keluh kesahnya itu bukan negatif ya. Mereka berkeluh kesah tentang dosa yang dibuat di kota itu, di daerah mereka. Itu mereka berkeluh kesah tentang segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada orang-orang lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Orang-orang yang takut akan Tuhan, di dahinya ada lambang Tov. Tov itu artinya adalah mark atau tanda. Artinya juga adalah tanda dibebaskan dari penghakiman.
ada tanda di sini. Berarti dia adalah orang-orang yang akan diluputkan dari penghakiman. Kemudian di dalam Wahyu 7 ayat 3-4 berkata begini. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 140.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ada tanda. Ada seseorang yang baru percaya Yesus dan dia bersaksi kepada saya, kenapa dia melihat di dahi orang-orang percaya itu keluar sinar. Ada huruf di dahi orang-orang percaya dan itu mengeluarkan sinar. Sangat bercahaya sampai dia tidak bisa melihat huruf apa itu. Tetapi dia bisa melihat bahwa di kening orang percaya ada sebuah huruf. Tetapi dia tidak tahu huruf apa karena bersinar. Dan saya katakan di firman Tuhan memang ada. Dan huruf yang ada di dahi orang percaya adalah tanda T atau Tov. Makanya di situ juga sebelum masa penganiayaan dan sebagainya, itu Tuhan juga memberi tanda kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Diberi tanda. Nah, diberi tanda ini adalah secara fisik saudara nggak bisa lihat. Karena di roh. Tetapi di roh itu iblis bisa lihat. Makanya iblis itu bisa tahu mana anak Tuhan, mana yang bukan. Di roh itu semua nampak. Mana anak Tuhan, mana yang bukan. Ada tanda di sini. Buat orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sudah ada tanda. Lalu iblis meniru bahwa kita harus menerima tanda 666 di tangan kanan atau di dahi. Yang pertama, sebelum masa antikris, tanda 666 hanya simbolis. Maksudnya apa? Setiap orang yang pikirannya tidak kepada Allah, orang yang pikirannya menentang Kristus, ada roh antikris di dalam dirinya, maka ada tanda 666 di dahinya. Tapi waktu zaman antikris, 666 itu bukan simbolis, tapi hurufiah. Nah, lalu kemudian tanda 666 itu bagaimana? Kalau tanda 66, sekali lagi, sebelum masa antikris, semua hanya simbolik. Tapi masa antikris, saudara hanya harus lari untuk tidak menerima tanda 666. Di masa antikris, tanda itu bukan simbolik, tapi hurufiah, nyata, bisa dilihat. Di zaman 666, di zaman antikris, jadi gak konsentrasi. Di zaman antikris, kenapa 66 itu adalah hurufiah? Kita mulai lihat begini dulu deh. Saudara, kalau 666 itu hanya cara pikir yang salah, hanya cara pikir yang tidak menyembah Tuhan, 666 itu hanyalah sebuah mindset, hanyalah sebuah ideologi, bukan tanda fisik. Kalau bukan tanda fisik, hanya ideologi, hanya sebuah mindset. Kalau tanda binatang itu hanya simbolis, hanya sebuah mindset, pikiran-pikiran yang menolak Tuhan. Kenapa di zaman antikris, saudara harus lari-lari, dikejar-kejar. Padahal toh mereka tidak akan pernah tahu saudara menyembah antikris atau menyembah Tuhan. Karena itu hanya ada di pikiran saudara. Hanya ada di mindset saudara. Hanya ada di otak saudara yang tidak terlihat. Yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Lalu kenapa saudara harus dikejar-kejar untuk dibunuh? Kalau tanda binatang itu hanya sebuah mindset, kenapa kemudian mengakibatkan saudara tidak bisa menjual dan membeli? Kalau itu hanya simbolis saja. Kalau kemudian pikiran saya hanya berkata, aku tidak mau menyembah antikris. Dengan hal itu, tiba-tiba saya tidak bisa membeli dan menjual. Masa begitu? Jadi, tanda binatang 666 di zaman antikris adalah hurufiah, bukan simbolis. Kalau 666 itu hanya cara pikir yang salah, hanya cara pikir yang tidak menyembah Tuhan, kalau gitu saudara tidak perlu takut karena itu hanya di pikiran. Ngapain saudara takut? Kenapa orang dikejar-kejar?
Wong orang tidak tahu saudara itu pikirannya itu adalah antikris, atau pikiran saudara pikiran Allah, penuh dengan pikiran-pikiran yang ilahi atau tidak, orang kan tidak tahu. Ngapain mereka mengejar-ngejar kalau mereka tidak tahu? Tetapilah tanda ini adalah lahiriah pada waktu zamannya antikris. Kenapa? Antikris tidak maha tahu. Kedua, antikris itu kan manusia kan? Kedua, antikris tidak maha kuasa. Antikris tidak maha hadir. Kalau tanda yang dari Tuhan itu hanya di roh terlihat. Tuhan itu kan maha kuasa, bisa melihat, bahkan Tuhan melihat isi hati. Maka Tuhan tidak mementingkan atribut yang di luar, karena Tuhan melihat hati. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi antikris itu manusia. Makanya dia harus tahu siapa yang menjadi pengikutnya dan bukan. Kita mulai lihat zaman sekarang. Makanan. Kenapa sekarang makanan kayak di Indonesia harus ada sertifikat halal? Kalau tidak ada sertifikat halal, saudara tidak bisa menjual produk saudara. Ini masih belum terlalu, tapi nantinya ke sana. Kenapa? Untuk membedakan mana yang menyembah bukan Allah. Seperti minggu lalu saya beritahu. Kenapa sih di Indonesia? Ini contoh-contoh aja ya. Contoh dulu sebelum kita ngomong tentang antikris. Di Indonesia, KTP harus ditulis agamanya. Karena mereka tidak maha tahu. Itu sebabnya mereka harus tahu siapa yang Kristen, siapa yang bukan. Supaya bisa membedakan, bisa memisahkan, bisa mendiskriminasi. Kenapa kemudian ada atribut-atribut pakaian tertentu untuk menunjukkan agama tertentu? Seperti minggu lalu saya katakan. Mereka pakai pakaian tertentu. Itu pun masih ada lagi. Ada yang pakai burka hitam. Dari burka hitam orang langsung tahu siapa yang sudah terpapar radikal, siapa yang belum. Mereka itu bisa melihat dari situ. Karena mereka tidak maha tahu. Antikris tidak maha tahu. Makanya antikris butuh teknologi untuk membuat dia tahu siapa yang mengikut dia dan siapa yang tidak. Jadi ini bukan simbolik pada zaman antikris. Itu hurufiah. Karena iblis harus bisa lihat. Jadi hurufiah. Supaya iblis bisa kontrol. Makanya di Alkitab berkata, orang akan saling menyerahkan. Kenapa? Karena ada tanda. Kalau ada tanda, saudara langsung tahu. Tetangga saudara yang bukan menyembah antikris atau belum menerima 66, saudara bisa tahu. Makanya saudara bisa menyerahkan mereka. Tetapi kalau saudara semuanya, tanda itu tidak lahiriah. Ngapain takut? Nggak lahiriah kok. Mana tahu? Saudara itu terima 666 di pikiran saudara atau enggak? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Karena antikris itu manusia. Makanya itu lahiriah. Makanya yang tidak terima 666 dikejar, bukan disuntik atau langsung dikasih tanda supaya orang itu terima 66. Bukan. Tetapi mereka harus dipaksa untuk menyembah kepada antikris. Mereka harus menyembah menjadi pendukungnya atau mereka dianiaya. Tanda mereka menerima adalah menerima tanda 666 di dahi atau di tangan. Itu bisa dilihat. Makanya Alkitab tadi berkata, biarlah orang yang bijaksana menghitung bilangan itu. Makanya orang akan dipaksa, bukan begini maksanya. Misalnya ada si A, misalnya di sini ada di depan saya ada Bu Desi. Ada Bu Desi, langsung saya paksa, saya tangkap, saya kasih tanda 66. Tapi itu seperti begini loh. Ditangkap, kamu mau menjadi menyembah antikris, kamu mau menjadi pengikut antikris atau tidak. Kalau dia mengatakan aku menerima, aku mau menyembahnya karena takut dianiaya, baru dikasih tanda. Karena kalau cuma ditangkepin orang-orang, disekat di sebuah ruangan, dikasih tanda. Tep. Iblis itu tahu hukumnya Allah. Hukumnya Tuhan. Orang yang murtad, orang yang menghujat, orang yang menolak, itu harus dari dirinya. Sama dengan kejadian-kejadian waktu di Cina, waktu di Irak kemarin, penganiayaan. Itu kan mereka ditanya kan, kamu mau
menyangkal imanmu atau aku aniaya. Jadi tidak ada tanda, makanya vaksin ini orang nggak tahu apa-apa tiba-tiba divaksin kehilangan keselamatan. Itu bukan hukumnya Tuhan. Itu bukan cara Tuhan. Kalau kemudian saudara tiba-tiba disuntik langsung menjadi 666, itu Tuhan tidak adil. Jadi waktu ditangkepin orang-orang itu mereka dianiaya, bila perlu jangan sampai mati dianiayanya, supaya nggak tahan sampai mereka menerima tanda. Jadi fokusnya jangan tentang jual belinya. Makanya kemudian tidak boleh bisa jual beli supaya mau nggak mau mereka menerima tanda. Tapi mereka waktu menerima tanda itu dengan sengaja. Makanya tanda 66 dari antikris itu benar-benar terang-terangan. Akan diumumkan. Maka tadi katakan kan mereka harus menyembah. Sehingga pada waktu penghakiman terakhir tidak ada yang berkata, Tuhan aku nerima 66 karena aku nggak ngerti. Tidak bisa, karena semua terang-terangan. Karena Tuhan itu bekerjanya adil. Tidak ada yang nanti berkata, Tuhan aku terpaksa nerima karena aku tidak tahu. Nggak bisa. Makanya tanda ini bukan tanda simbolis. Kalau cuma simbolis, ngapain saudara dikejar-kejar? Nggak ada yang tahu saudara itu pengikut 66 atau enggak. Nggak ada yang tahu karena itu simbolis. Cuma ada di pikiran, cuma ada di roh. Siapa yang tahu? Antikris itu manusia. Ngengkep sampai sini ya. Nah makanya tanda itu bisa terlihat supaya setiap orang bisa menyerahkan temannya. Menyerahkan tetangganya. Karena mereka tahu orang-orang ini belum menerima tanda. Makanya dikejar-kejar. Kalau cuma di pikiran, gak usah takut di jamaah antikris. Wong mereka nggak tahu pikiran kita. Tapi menerima tanda itu, yaitu tadi, nggak langsung dikasih tanda, tapi disuruh menyembah. Kamu mau menyembah, kamu mau melepaskan imanmu, seperti zaman Nebukadnezar. Baru dikasih tanda. Pada zaman Nebukadnezar, terang-terangan berkata, siapa yang tidak menyembah patung raja akan dibunuh. Sehingga orang harus membuat pilihan menyembah atau dibunuh. Tetapi di zaman antikris tidak semudah itu orang langsung dibunuh. Mereka tidak akan mudah untuk menerima kematiannya supaya mereka menyangkali Yesus, menyangkali imannya. Sama seperti halnya yang terjadi di Cina. Orang-orang percaya ditangkap, langsung ditembak supaya mati? Tidak, tapi mereka dianiaya sedemikian rupa, kalau perlu jangan sampai langsung mati, supaya mereka sampai mereka nggak kuat dan berkata, oke, aku melepaskan imanku, aku menolak Yesus. Jadi di zaman antikris, tanda binatang adalah tanda hurufiah, terlihat dipasangkan di tangan kanan atau di dahi. Berarti tanda itu bukan seperti vaksin yang mencair ke seluruh tubuh, tetap dia akan stay di tangan kanan atau di dahinya. Sesuatu yang mungkin ditanam, dan mungkin itu adalah artificial intelligence, sehingga antikris bisa mengontrol mereka. Antikris adalah manusia, dia tidak maha tahu, itu sebabnya dia butuh teknologi, supaya dia memiliki mata Tuhan yang bisa mengawasi setiap orang di seluruh dunia. Jangan lupa subscribe.